bisa. Iya sama dia. Buat apa-apa. Iya, kasih Pak. Ya, anaknya 2 ini. 4 Pak. 4. Iya. Mana 2? Lagi ke depan. Udah main. Oh, ini satunya nih Pak. Kena. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah Yusuf Kala yang kini menjabat menjadi Ketua Umum PMI mendatangi lokasi pengungsian di kantor PMI Jakarta Utara. Yusuf Kala datang untuk melihat kesiapan dari seluruh tenda yang dibangun oleh PMI dan juga memeriksa logistik serta kebutuhan dari para pengungsi. Sejauh ini PMI membangun 5 tenda untuk para pengungsi, 3 tenda untuk pengungsi dengan kapasitas 50 orang per tenda, kemudian tenda untuk medis, dan juga tenda dapur umum. Masukin ini bang. Sejauh ini pengungsi di PMI Jakarta Utara didominasi oleh pengungsi dengan klasifikasi usia, yaitu lanjut usia. Dan informasi yang kami dapatkan tadi dari Ketua Bidang Diklat PMI Jakarta Utara, Heri Khairul, mengatakan bahwa di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, data terakhir ada sekitar 106 jiwa atau 26 kepala keluarga yang kini mengungsi di tenda PMI Jakarta Utara. Hingga kini logistik dan obat-obatan dinyatakan masih aman untuk menampung seluruh pengungsi. Hanya saja untuk kebutuhan selimut masih dibutuhkan untuk seluruh pengungsi dikarenakan saat ini cuaca sedang hujan sehingga banyak pengungsi yang kedinginan. Tadi pihak PMI juga mengatakan sudah mempersiapkan strategi jika adanya lonjakan pengungsi, karena diperkirakan nanti sekitar sore ataupun siang akan ada pengungsi yang datang kembali, mengingat saat ini jumlah korban yang selamat tidak memiliki rumah yang layak lagi karena habis terbakar akibat ledakan depo. Dan kita akan saksikan bersama Yusuf Kala sedang mendatangi sejumlah petugas dari PMI yang berjaga di lokasi. Selain dapur umum, tim medis juga berjaga di PMI mengingat pengungsi didominasi oleh pengungsi lanjut usia. Pihak PMI juga sudah bekerja sama dan juga koordinasi dengan pihak BNPB untuk menyiapkan sejumlah rumah sakit rujukan jika adanya pengungsi dalam kondisi yang drop kesehatannya. Tapi hingga saat ini dipastikan seluruh pengungsi masih dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan. Nah, ini pusdatin gitu. Selatan. Dan ada Oke, dan pemirsa, kita akan nantikan Yusuf Kala akan memberikan sedikit pernyataan kepada awak media untuk kedatangannya di kantor PMI Jakarta Utara. Selain PMI Jakarta Utara, PMI dari daerah lain juga turut membantu dengan menyumbangkan tenda dan juga bersiap siaga personelnya jika adanya penambahan pengungsi di lokasi. Ya pemirsa, kita saksikan Yusuf Kala masih menghampiri sejumlah petugas PMI yang bertugas untuk memastikan kesiapan dari tempat pengungsian. Hingga saat ini juga 3 tenda yang dibangun untuk bisa menampung seluruh pengungsi dinyatakan masih dalam kondisi yang baik, kondusif, dan masih bisa menerima pengungsi dengan kapasitas kurang lebih 50 jiwa per tenda. Tadi juga dikatakan oleh rekan kami, jurnalis MJN, bahwa untuk saat ini stok makanan masih memadai
karena banyaknya donatur yang berdatangan untuk menyumbangkan makanan siap saji kepada para pengungsi di kantor PMI Jakarta Utara. Namun hingga saat ini logistik yang masih diperlukan oleh para pengungsi adalah selimut untuk para lansia karena mereka merasa kedinginan di tengah cuaca yang ekstrim saat ini. Untuk logistik lain seperti obat-obatan dinyatakan masih aman untuk kurang lebih 300 pengungsi karena sebelumnya tadi pagi jumlah pengungsi di kantor PMI Jakarta Utara maksud kami ini mencapai kurang lebih 300 pengungsi dengan total 160 kepala keluarga. Di belakang sudah orang-orang udah kosong, ada juga ada kegiatan. Mereka kita menjauh ini dari rumah sakit lapangan. Mas meja bang. Bang, tali bang, pakai sepatu. Ini bang, di sini bang. Ya pemirsa, saat ini Yusuf Kala menghampiri tenda yang disiapkan untuk para pengungsi dan bertanya mengenai kondisi korban yang mengungsi saat ini. Apa sih? Makanya boleh lihat. Oh, dari sosial ini. Iya. Jadi keluarga berapa? Keluarga 5 Pak. Iya, bapak juga. Iya, kebakaran juga ini rumahnya. Bukan rumahnya. Habis. Cuma baju aja. Aduh, kasihan. Baju yang dibawa doang. Nah. Ini tadi ada kiriman baju kan. Oh, kiriman baju ya. Nanti dibantu. Jadi semua seanu ini. Ya, bakar semua ini Pak. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa sama sekali. Gangguin. Bawa baju doang di badan. Buka jendelanya ini anu. Panas, buka. Ini tenda-tenda di depan, Angkat juga aduh. Depan bu. Apa itu? Bisa kan buka kan? Ya, buka ya. Iya. Guru ke atas. Ya, buka lihat ya. Semua buka. Ya. Panas kalau udah dibuka. Semua buka. Ya. Pak, ini kebetulan anaknya belum ketemu, Pak. Hah? Anaknya Iya, lagi diatur situ. Cari. soalnya terbakar semua rumahnya, habis. Berapa anaknya? Yang belum ketemu berapa, Pak? Satu. Dia udah kena luka bakar sih. Saya nggak tahu di mana sekarang posisinya. Oh iya, nanti dicari. Jadi tinggal baju aja. Ya, tinggal baju doang di badan Pak. Ya. Baik, nanti diatur ya. Nanti dibantu. Terima kasih ya. Ya, Pak, makasih. Enak saja, Pak. Iya, Pak. Mundur sedikit, jangan dekat, jangan dekat. Kebanyakan keluarnya bisa Pak. Susah.
Ya. Observasi di sini, terus kondisi membaik, sudah balik ke. Ada yang terujuk ke video itu. Kalau yang tadi malam memang kondisi baik sudah di sini. Tapi yang pagi ini kita hanya ada yang di pengungsi-pengungsi saja. Ya mudah-mudahan sehat semua. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Balik. Ke depan aja, ke depan. Silakan. Jangan lebih bisa lagi. Bapak, permisi Mbak. Cek 1-3, teman-teman media mohon untuk mengambil posisi di bagian sini agar bisa. Oh, enggak, gua dulu. Ambilin tripod Pak. Di sini aja, di sini. Sini aja Pak. Tripod kita mana, Bang? Itu di belakang. Tuh. Itu bukan ya? Oh, itu tuh. Ada. Bang. Siapa nama. Opa agak lurus. Oke. Izin Opa. Opa, makasih Opa. Bentar, Opa. Bentar, belum. Bentar Pak Menko. Ya, pertama Palmera tentu menyampaikan rasa duka cita kepada semua korban dan juga yang luka-luka dalam kebakaran ini. Dan Palmera Indonesia menampung berapa saja kemarin 300, sekarang sebagian kembali, tapi sebagian tentu sore kembali lagi untuk melihat kediamannya seperti yang banyak kita lihat, yang kita lihat rumahnya ikut terbakar, ya kita tampung di sini dan juga memenuhi semua kebutuhannya tentu, dan sambil menunggu kebijakan yang diambil oleh gubernur dan Pertamina tentu dan kita semua. Tapi Palmera siap untuk membantu segala selama di pengungsian. Apa aja lagi Pak? Shelter banyak butuh pakaian, banyak butuh tentu yang sekolah, apa yang kita akan berapapun kebutuhannya. Saya hanya mengunjungi Palmera. Untuk kebutuhan logistik Pak, di sini kan dibilang kurang untuk kebutuhan logistik bagi anak-anak, apalagi untuk wanita. Kita ada sebenarnya family kit, baby kit, semua akan dikirim hari ini. Akhirnya polisi ini aman-aman aja. Ya kalau hujan gimana? Tapi karena itu plastik, dan itu diatur. Kayaknya dalam keadaan pengungsian ya begitu, karena tidak disiapkan. Nanti disiapkan hari ini untuk mengurangi masalah-masalah itu. Tadi ketika berbincang dengan warga, apa yang mereka sampaikan ke Pak Jokowi? Ya, semua mengeluh yang bermacam-macam. Bagi yang kehilangan terbakar, ya ini kehilangan semuanya. Nah, ini kita inventarisasi di sini apa yang kekurangan itu, apa yang perlu dibantukan. Bapak Rustam ini sebagai Ketua PMI DKI dan juga di Jakarta Utara tentu mengatasi ini. Nanti kita di pusat akan membantu apabila ada dibutuhkan. Tapi sekarang ini yang melaksanakannya PMI DKI, dan itu semua mempunyai persediaan. Kalau logistik yang berbagai logistik sudah dari pusat juga sudah disampaikan kan. Sudah terima dari pusat sebagian apa? Kira-kira bisa ditampung berapa lama Pak para pengungsi? Mau berapa lama aja? Bebas berarti Pak? Hah? Bebas berarti para pengungsi? Ya sebelum mereka mendapat rumah
kita tinggal atau apa, kita akan tanggung. Lama-lama kan berkurang, mungkin ada kembali ke keluarganya atau, tapi kita akan tanggung selama dia butuhkan. Berarti bantuan akan selalu diberikan selama mereka masih di sini. Oh iya, selama yang masuk di daerah PMI dan juga di luar, kita akan bantu. PMI memang tugasnya itu, dan kita akan siap untuk itu. Berarti nggak ditetapkan Pak masa darurat berapa lama itu dari PMI? Tentu ada juga, tapi masa darurat itu apabila dibutuhkan shelter, makanan, pengobatan, itu utama. Tapi kemudian masa rehabilitasi, rekonstruksi, dibutuhkan rumahnya diperbaiki. Nah, rumah diperbaiki ini kan itu tugas pemerintah. PMI itu tugasnya untuk tanggap darurat ini dan membantu sampai begitu. Kalau soal pelayanan kesehatannya yang disiapin PMI? Apa saja kita yang darurat di sini. Kemudian apabila ini kan banyak rumah sakit sekitar ini, karena rumah sakit PMI ada di Bogor. Jadi di sini kan banyak rumah sakit dan mereka juga semuanya pasti ada BPJS-nya. Jadi mudah sebenarnya kan. Pak, apakah PMI juga akan buka tenda-tenda di sekolah ini? Ya di sini ya apabila dibutuhkan ya Pak BPMI dekis siap. Tapi karena kan sudah ada 5 tempat pengungsian dan secara bertahap mereka pulang ke rumahnya, memperbaiki rumahnya rusak, kecuali yang rusak total dia akan tetap di sini atau di tempat pengungsian lain. Kita selain pelayanan kesehatan, apakah akan ada trauma healing Pak? Apa? Trauma healing. Oh iya. Jam 1, Bawain apa? rencana jam Silakan. 1 ini akan kita mainkan untuk anak-anak. Trauma healing. Iya, rencana jam 1. Jam 1. Untuk anak-anak habis makan siang. Jadi psikolog psikiaternya dari PMI juga Pak? Dari PMI. Ada berapa Pak yang di? Kita ada 4 orang, mereka memang sudah ahli di psikososial support programnya, dan itu ada dibantu dari lembaga lain yang ikut membantu. Untuk total anak-anak di sini ada berapa, Pak? Total keseluruhan anak-anak ada 38. Oke, cukup ya. Ya Pak ya, terima kasih semua. Ya. Opa sehat terus, Opa.